Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang wawu dari lafadz amar atau amrun. Dalam beberapa kalimat Arab terdapat lafadz umrun atau lafadz amrun. Ini adalah bentuk mufradnya, sementara bentuk jamaknya itu adalah lafadz a'mar. Lafadz-lafadz ini memiliki makna masa hidup atau umur, sehingga orang Arab dulu seringkali memberi nama putranya dengan Amron sebagai bentuk harapan dan doa agar seseorang hidup dengan umur yang panjang. Di samping itu terdapat pula lafadz amrun di mana pada akhirnya ditambahkan huruf waw. Dr. Ali Ibrahim, seorang profesor ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan di Universitas Al-Azhar dan Universitas Ummul Qura, menyatakan bahwa bentuk penulisan dari amrun semacam ini yang tanpa diberi penambahan wawu ini lebih dulu ada daripada penulisan lafadz Umar. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya penulisan amrun semacam ini yang terdapat pada dokumen atau catatan tangan yang berasal dari bangsa Nabatiyah, di mana bangsa Nabatiyah ini adalah bangsa Arab kuno pada masa abad keempat sebelum Masehi. Sementara penulisan lafadz Umar ini ada pada masa Arab modern. Pada masa Arab modern inilah penulisan lafadz amrun ini ditambahkan dengan huruf wawu sehingga menjadi lafadz amrun. Lalu muncul suatu pertanyaan, jikalau lafadz amrun ini lebih dulu ada, kenapa harus diberi penambahan wawu? Seolah-olah kata amrun ini harus menyesuaikan dengan lafadz Umar. Padahal seharusnya kata Umar inilah yang seharusnya menyesuaikan dengan pendahulunya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jikalau keberadaan wawu ini sebagai pembeda dengan lafadz Umar, kenapa tidak dicukupkan dengan harkat saja, yaitu pemberian harkat pada lafadz Umar dan lafadz Amar, di mana ketika kita membaca amrun, harkatnya cukup diberi tambahan fathah, sementara untuk lafadz Umar cukup diberi penambahan harkat dhammah tanpa perlu diberi penambahan huruf wawu. Jawabannya adalah, ketika lafadz Umar ini muncul di dalam penulisan Arab modern, pada saat itu masih belum ada penanda yang berupa harkat, baik fathah, kasroh ataupun dhammah, dan juga belum ada penanda yang berupa titik, baik titik 1, titik 2 ataupun titik 3. Sebagaimana manakala titik 1 terdapat pada huruf ba, titik 2 terdapat pada huruf ta, dan titik 3 terdapat huruf ta. Begitu juga dengan huruf-huruf di mana di sana terdapat titik. Pada masa itu masih belum ada. Seperti pada saat itu ketika ditulis firman Allah yang berupa lafadz idza jaa nasrullah, maka penulisannya adalah jaa nasrullahi tanpa adanya titik, sehingga bagi orang awam akan kesulitan untuk menentukan apakah huruf ini adalah dal ataupun zal, huruf ini jim ataupun ha ataupun kho. Begitu juga dengan huruf ini, apakah ba, ta ataukah nun ataukah ya. Begitu juga dengan huruf ini, apakah ini shad ataupun dhad. Masih belum ada penanda semacam itu. Sehingga ketika kita menulis lafadz amrun dan lafadz Umar ini sama, yaitu berupa lafadz semacam ini. Ini tidak bisa dibedakan
apakah yang dimaksudkan adalah Amrun ataukah Umar. Maka untuk membedakan mana yang Amrun dan mana yang Umar, maka untuk yang Amrun diberilah penambahan huruf wawu, sementara untuk yang Umar tidak diberi penambahan huruf wawu. Dari sinilah maka wawu yang ada pada lafaz Amrun ini disebut dengan wawu Amrun atau wawu Amar. Kemudian muncul pertanyaan kembali, kenapa yang ditambahkan di sini adalah huruf wawu, tidak huruf alif ataupun tidak huruf ya? Dan kemudian apa tujuan ditambahkannya huruf wawu pada lafaz Amrun selain sebagai pembeda daripada lafaz Umar ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Huruf wawu ini ditambahkan pada lafaz Amrun ini pada saat dalam keadaan rofa atau dalam keadaan jer sebagai pembeda dengan lafaz Umar. Kita ambil contoh seperti lafaz kana Amrun thaliban mujtahidan. Karena ada Amrun siapa Amar, thaliban ialah siswa, mujtahidan yang bersungguh-sungguh. Lafaz Amrun di sini diberi penambahan wawu pada saat dalam keadaan rofa sebagai isim daripada kana. Kemudian contoh ketika dalam keadaan jer seperti lafaz marortu bi amrin. Marortu lewat siapa saya, bi amrin bertemu dengan Amar, atau salamtu ala amrin. Salam tu mengucapkan salam siapa aku, ala amrin terhadap Amar. Kita perhatikan dalam susunan ini, ketika dalam keadaan rofa dan ketika dalam keadaan jer, lafaz Amrun diberi penambahan wawu. Selanjutnya, ketika dalam keadaan nasab, di sini wawunya dihilangkan dan diganti dengan alif imat. Contohnya seperti lafaz inna amron alimun. Inna amron, sesungguhnya Amar, alimun ialah orang yang alim. Di sini kita perhatikan penulisan daripada lafaz Amrun. Ketika dalam keadaan rofa dan ketika dalam keadaan jer, semuanya diberi penambahan wawu, sementara ketika dalam keadaan nasab, wawunya dihilangkan dan digantikan dengan alif imat. Alif yang ditambahkan sebagai penyanggah dari fathah yang bertanwin. Penambahan wawu ini dalam rangka untuk membedakan dengan lafaz Umar, di mana lafaz Umar sendiri tidak dapat diberi tanwin karena termasuk dari isim ghairu munsharif. Sehingga manakala lafaz Amrun ini kita ganti dengan lafaz Umar, maka nantinya akan menjadi kana Umaru thaliban mujtahidan. Marartu bi Umaro dan lafaz salamtu ala Umaro. Begitu juga ketika dalam keadaan nasab, di mana lafaz Umar ini pun tidak dapat diberi tanwin, sehingga nantinya akan menjadi inna Umaro alimun. Kenapa ketika dalam keadaan nasab tidak perlu diberi tambahan wawu? Karena memang Umar sendiri tidak bisa diberi tanwin, sehingga tanpa keberadaan dari wawu sekalipun, orang sudah dapat membedakan mana bacaan yang Amron dan mana bacaan yang Umar. Karena di sini sudah terdapat pembeda, manakala Amron maka setelahnya huruf ro itu akan ada alif imat, sementara manakala lafaz Umar maka di sini tidak perlu ditambah dengan alif karena lafaz Umar sendiri tidak menerima tanwin. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan wawu pada lafaz Amrun ini untuk membedakan dengan lafaz Umar, karena lafaz Amrun dapat menerima tanwin, sementara lafaz Umar di sini tidak dapat diberi tanwin. Penambahan wawu itu hanya ada pada waktu dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jer. Sementara ketika dalam keadaan nasab, huruf wawu itu nantinya akan digantikan dengan huruf alif, dan itu sudah dianggap cukup untuk membedakan dengan lafaz Umar.
Jadi tanpa adanya wawu sekalipun, orang sudah dapat membedakan mana yang akan dibaca amron dan mana yang akan dibaca umaro. Namun dalam hal ini, terdapat pula huruf wawu ini tetap ditambahkan pada lafadz amron ketika dalam keadaan nasab, manakala lafadz amrun tersebut disifati dengan lafadz ibnu. Contohnya, seperti lafadz inna amrobna thabitin yaghdhabu. Inna amrobna thabitin yaghdhabu. Inna sesungguhnya amrobna thabitin, Amar bin Thabit, yaghdhabu ialah sedang marah. Di sini terdapat lafadz wawu yang ditambahkan kepada lafadz amar yang dalam keadaan nasab karena dimasukin oleh inna. Dan penambahan wawu yang dalam keadaan nasab pada lafadz amar di sini ketika ia disifatin dengan lafadz ibnun. Kenapa dalam keadaan nasab kok masih diberi penambahan huruf wawu? Karena pada saat itu lafadz amar tidak diberi tanwin. Tidak diberi tanwinnya ini dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua sukun. Jadi manakala kita tetap memberikan penambahan tanwin pada lafadz amron, maka nantinya akan menjadi inna amron bertemu dengan huruf ba yang sukun. Tanwin bertemu dengan huruf ba yang sukun. Oleh karena itu pada lafadz amron ini tidak diberi penambahan tanwin sehingga menjadi inna amrobna thabitin. Manakala tanpa diberi penambahan huruf wawu, maka akan serupa dengan lafadz Umar. Katakanlah di sini wawunya dibuang, maka orang akan sulit membedakan apakah lafadz Amar ini akan dibaca Umar ataukah akan dibaca Amar. Sehingga bisa jadi nanti orang akan membaca inna umarobna thabitin, padahal yang dimaksudkan di sini adalah amrun. Oleh karena itu, sekalipun dalam keadaan nasab tetap diberi penambahan huruf wawu untuk membedakan dengan lafadz Umar yang dalam keadaan nasab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kenapa harus huruf wawu yang ditambahkan pada lafadz amrun dan kenapa bukan huruf ya ataupun huruf alif? Kenapa harus huruf wawu? Maka jawabannya adalah manakala yang ditambahkan di sini adalah huruf alif, maka nantinya akan sulit membedakan mana yang dalam keadaan rofa, mana yang dalam keadaan nasab, mana yang dalam keadaan jer. Katakanlah di sini lafadz amrun bukan waw yang ditambahkan melainkan alif. Biasanya penambahan alif ini ketika dalam keadaan nasab, manakala bukan wawu melainkan alif, maka orang akan mengira bahwa ini akan dibaca dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jer. Karena biasanya yang diberi penambahan alif itu ketika dalam keadaan nasab. Inna amron. Manakala kita tetapkan yaitu yang ditambahkan adalah alif, maka ketika dalam keadaan rofa, maka penulisannya adalah semacam ini. Dan bagi orang awam, maka di sini akan kesulitan untuk membaca lafadz ini. Apakah ini akan dibaca amrun ataupun dibaca dengan amron? Karena memang biasanya yang diberi penambahan alif itu adalah ketika dalam keadaan nasab semacam ini. Begitu juga ketika dalam keadaan jer, sehingga nantinya akan menjadi min. Ini pun akan sulit bagi orang awam untuk membacanya. Apakah akan dibaca min amrin ataukah min amron? Jadi kenapa yang ditambahkan di sini bukan huruf alif melainkan huruf wawu? Karena manakala yang ditambahkan itu adalah berupa huruf alif, maka ketika dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jer, ini akan menyerupai dengan yang dalam keadaan nasab. Berbeda manakala yang ditambahkan di sini adalah huruf wawu. Maka ketika dalam keadaan rofa, kita dapat membedakan ja'a amrun ketika dalam keadaan jer, min amrin, dan ketika dalam keadaan nasab, inna
Ini orang awam sudah dapat membedakannya, mana yang nasab dan mana yang selain nasab. Ja'a amrun min amrin dan inna amron. Hanya inilah satu-satunya yang akan dibaca amron, sementara yang lainnya tidak akan dibaca amron. Selanjutnya, kenapa yang ditambahkan ini bukanlah huruf ya, melainkan berupa huruf waw? Karena nantinya orang akan mengira bahwa lafadz amar tersebut bersambung dengan ya mutakalim, sehingga sulit untuk membedakan apakah ya tersebut ya tambahan ataukah ya mutakalim. Sehingga nanti akan menjadi, maka orang awam nanti akan membaca lafadz ini dengan lafadz amri, dan hal itu akan terjadi kesamaan ketika lafadz amar itu bersambung dengan ya mutakalim. Maka nantinya akan sulit untuk membedakan mana yang bersambung dengan ya mutakalim dan mana yang tidak. Kita ambil contoh seperti ja'a, kemudian inna, selanjutnya min. Apakah yang dimaksud dengan amrin di sini adalah amarku, ataukah yang dimaksud di sini amar telah datang? Karena ketika bersambung dengan ya mutakalim pun penulisannya adalah semacam ini. Maka sebab inilah yang ditambahkan itu berupa huruf waw, tidak berupa huruf ya, untuk menghindarin ada kesamaan dengan bentuk yang lain. Jelas orang akan dapat membedakan manakala lafadz amar ini yang ditambahkan adalah berupa huruf waw. Ja'a amrun. Manakala penulisannya semacam ini, maka orang pun akan membaca ja'a amri, bukan ja'a amrun. Begitu juga dengan lafadz ini, inna amron. Orang pun akan dapat membedakan mana yang amron dan mana yang amri. Begitu juga dengan min amrin. Beda halnya manakala penulisan semacam ini, orang pun akan membaca min amri. Selanjutnya, apakah penambahan waw ini harus selamanya ada pada lafadz amrun ini? Maka dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan dalam hal penambahan waw pada lafadz amrun. Yang pertama adalah waw itu dapat ditambahkan pada lafadz amrun manakala lafadz amrun ini dinyatakan sebagai isim alam, yaitu dinyatakan sebagai nama, karena nama itu adalah identitas diri, sehingga penambahan atau pengurangan huruf akan dapat berdampak pada pemilik nama tersebut. Jadi yang pertama adalah amrun ini haruslah merupakan nama. Manakala yang dimaksudkan dengan amrun di sini bukan berupa nama, maka di sini tidak perlu diberi penambahan waw, sehingga nantinya akan menjadi amrun. Dan di sini maknanya adalah daging kecil yang menggantung di antara gigi. Dan di sini kita dapat membedakan mana yang amrun yang merupakan nama dan mana yang amrun yang bukan berupa nama. Kemudian yang kedua, lafadz amrun yang merupakan nama ini yaitu tidak boleh dimudhofkan pada dhamir, karena ketika dimudhofkan pada dhamir maka tanpa perlu penambahan huruf waw, seperti lafadz amruka. Kenapa di sini tidak boleh diberi penambahan waw sehingga nantinya akan menjadi amruka? Alasannya adalah susunan ini adalah susunan idhofah, dan di dalam idhofah antara mudhof dengan mudhof ilaihnya ini tidak boleh dipisah dengan huruf zaidah, di mana huruf waw ini statusnya adalah sebagai huruf zaidah, sebagai huruf tambahan saja. Oleh karena itu di sini penambahan huruf waw di dalam susunan idhofah tidak diperkenankan. Inilah alasan kenapa huruf waw tidak ditambahkan.
Jadi lafadz amrun yang merupakan nama ketika dimudhofkan dengan dhamir, maka di sini tidak boleh ada penambahan huruf waw dengan alasan karena antara mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof ilaihnya itu berupa dhamir, di sini tidak boleh dipisah dengan huruf zaidah. Bagaimana dengan lafadz Umar? Bukankah manakala lafadz Umar ini dimudhofkan dengan dhamir, maka nantinya akan terjadi persamaan bentuk? Katakanlah lafadz Umar ini dimudhofkan dengan dhamir sehingga nanti menjadi Umaruka. Ini bentuknya sama manakala tidak diberi harkat. Di dalam susunan bahasa Arab yang seringkali dimudhofkan kepada dhamir itu adalah lafadz amrun, sementara lafadz Umar sendiri tidak pernah dipakai dalam idhofah pada dhamir. Dengan demikian, ketika kita menemukan lafadz semacam ini tanpa adanya harkat, maka bacaannya pasti adalah amruka, bukan umaruka. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amrun yang merupakan nama ini tidak perlu diberi penambahan huruf waw manakala lafadz amrun di sana dibentuk tasghir atau di sighat tasghir, sehingga nantinya akan menjadi Umairun. Ketika sudah dibentuk tasghir, maka di sini sudah tidak perlu diberi penambahan huruf waw. Lalu bagaimana dengan lafadz Umar? Ketika dibentuk tasghir, bukankah nanti bentuknya akan sama, yaitu berupa lafadz Umair juga? Maka manakala ketika lafadz amrun yang sudah dibentuk dengan bentuk tasghir tanpa adanya huruf waw, maka nanti akan ada kesamaan bentuk dengan lafadz Umar ketika dibentuk sighat tasghir, yaitu sama-sama dibaca dengan Umar. Bukankah ini akan membingungkan bagi orang awam? Di dalam syarah Ibnu Aqil dijelaskan bahwa untuk lafadz Umar yang merupakan sebuah nama ini tidak pernah ditemukan dalam bentuk tasghir, dan yang hanya dibentuk tasghir itu adalah lafadz amrun. Maka dalam hal ini tidak akan dikhawatirkan terjadi kesamaan bentuk karena Umar sendiri tidak ditemukan di dalam konteks Arab dibentuk tasghir. Maka di sini tidak perlu diberi penambahan huruf waw. Ketika ditemukan lafadz semacam ini, orang pun akan membaca Umairun, yang dimaksudkan di sini adalah Amar yang dalam bentuk kecil, bukan Umar yang dalam bentuk kecil. Kemudian selanjutnya, Amrun yang merupakan nama ini tidak perlu diberi penambahan waw manakala diiringin dengan al, sehingga nanti akan menjadi al-amru. Maka di sini tidak perlu diberi penambahan waw. Kenapa? Alasannya adalah ketika lafadz amrun di sini diberi penambahan al, maka kemakrifatan daripada lafadz amrun yang merupakan nama ini sudah menjadi hilang. Lafadz amrun sendiri sudah ma'rifat, yaitu ma'rifat dengan alam. Manakala masih diiringin dengan al yang merupakan tanda ma'rifat ini, maka kema'rifatan daripada lafadz amrun yang merupakan nama ini menjadi hilang. Sehingga yang dimaksud dengan al-amru di sini bukan amar yang merupakan nama, namun memiliki makna yang lain selain makna amar sebagai sebuah nama. Jadi manakala kita menemukan di dalam teks Arab lafadz semacam ini, maka yang dimaksud di sini bukan amrun sebagai suatu nama, namun maknanya di sini bisa berupa umur atau bisa bermakna kehidupan. Yang jelas manakala sudah diberi al, maka itu bukan amar sebagai sebuah nama. Dengan demikian tidak perlu diberi penambahan waw karena penambahan waw itu hanya ada pada lafadz amrun yang merupakan sebuah nama. Selanjutnya, amrun yang merupakan nama ini tidak perlu diberi penambahan waw manakala sudah dinisbahkan. Nisbah sendiri adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan bentuknya adalah menambahkan huruf ya yang bertasydid di akhirnya. Sehingga lafadz amrun ketika dibentuk nisbat, maka nantinya akan menjadi amriyun.
Dalam kaidah nisbat, maka yang dibentuk nisbat itu adalah bentuk asalnya ketika lafaz tersebut masih belum mendapatkan huruf tambahan. Sebagaimana kita tahu bahwa lafaz amrun di sini pada asalnya adalah tanpa adanya penambahan huruf waw. Oleh karena itu, ketika dibentuk nisbat, maka wawnya di sini pun dihilangkan sehingga menjadi amriyun. Lalu bagaimana dengan lafaz Umar? Bukankah lafaz Umar ketika dibentuk nisbat, maka nanti bentuknya akan sama dengan lafaz amriyun ketika tanpa diberi harkat? Bentuknya sama. Lalu bagaimana cara membedakannya? Nisbat ini bukanlah merupakan nama. Jadi ketika lafaz amrun ataupun lafaz Umar, ketika sudah dibentuk nisbah, maka nama itu sudah berubah menjadi sifat. Dengan demikian sudah tidak ada kaitannya dengan nama, baik itu amrun ataupun Umar. Maka ketika kita ingin menisbahkan atau menghubungkan dengan lafaz amrun, maka bacaannya adalah amriyun. Begitu juga manakala kita menghubungkan dengan lafaz Umar, maka bacaannya adalah umariyun. Dan di sini tidak perlu diberi penambahan huruf wawu. Jadi bentuk semacam ini bisa dibaca amriyun, bisa dibaca umariyun, tergantung kepada nama yang bagaimana yang akan kita hubungkan. Jadi pada pembahasan untuk nisbah ini sudah berbeda pembahasannya karena memang lafaz nisbah ini bukanlah merupakan sebuah nama, namun merupakan sifat dari sesuatu. Sehingga di sini tidak perlu diberi penambahan huruf wawu. Maka ketika kita menemukan lafaz semacam ini tanpa adanya harkat di dalam teks Arab, maka kita perlu melihat kepada susunan yang ada. Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz ini dihubungkan dengan lafaz amrun ataukah dihubungkan dengan lafaz Umar? Jadi kesimpulannya, huruf wawu tidak perlu ditambahkan kepada lafaz amrun manakala terdapat pada beberapa tempat, yaitu ketika lafaz amar itu dimudhofkan kepada dhamir, kemudian ketika lafaz amar di sana disighah tasghir, kemudian ketika lafaz amar itu diberi penambahan al, dan yang keempat ketika lafaz amar itu sudah dibentuk nisbah. Demikianlah beberapa penjelasan tentang wawu yang ada pada lafaz amrun atau yang sering kali kita sebut dengan wawu amar. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.